Assalamualaikum Pak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Di sini saya Pak ingin mewawancarai Bapak. Di sini saya ada tugas program guru penggerak angkatan 11, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Sini kami mungkin nanti akan ada mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait dilema etika dan bujukan moral. Nah, sedikit saya jelaskan di sini Pak. Yang pertama itu dilema etika. Dilema etika itu Pak, ketika Bapak harus mengambil keputusan benar versus benar, dan bujukan moral yaitu ketika Bapak harus mengambil keputusan benar versus salah. Oke Pak, langsung saja. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, tentu Bapak menghadapi beberapa permasalahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yeah. Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, dan kemudian mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya, jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan memusyawarahkan juga ya. Nah, berarti kalau ada permasalahan Bapak intinya melakukan musyawarah gitu Pak ya? Iya. Nah, yang kedua Pak, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan jika dihadapkan dengan permasalahan tersebut Pak? Iya, saya akan melakukan diskusi ya dengan warga-warga sekolah, terutama dengan para dewan guru dan kemudian stakeholder yang terlibat di sekolah itu. Berarti Bapak jika menghadapi permasalahan tersebut, Bapak melakukan diskusi dengan warga sekolah dan stakeholder. Iya. Pak. Nah, yang pertanyaan yang ketiga Pak, tentu jika ada permasalahan tersebut yang seperti Bapak katakan tadi, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama, saya mengecek dulu permasalahannya, dan kemudian menentukan siapa pihak-pihak mana saja yang terlibat, kemudian mendiskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Berarti kalau berkenaan dengan Bapak, mungkin Bapak akan mengambil keputusan secara pribadi. Tapi kalau berkenaan dengan kepentingan orang banyak, Bapak akan melakukan musyawarah dan diskusi, gitu Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kita berdiskusi dengan pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut, dan kita coba dari hati ke hati supaya kita mudah untuk mengambil keputusan tersebut. Berarti intinya kalau Bapak ingin mengambil keputusan, berarti Bapak mengutamakan pendekatan terlebih dahulu Pak? Ya, pendekatan, karena pendekatan persuasif itu lebih efektif saya rasa. Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika Pak? Di sini agak sulit juga memang, karena kan ketika saya harus memutuskan persoalan yang
berkaitan dengan perasaan kasihan, iba pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Karena satu persoalan bahwa hal itu juga merupakan tim kerja, tidak mungkin berhasil saya sendiri. Berarti tantangan Bapak mungkin ada perasaan ketika harus mengambil keputusan seperti itu Pak ya? Iya. Ada rasa iba dan lain sebagainya. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak tak kala ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ITKD 5, kasus etika dilema, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya tergantung urgen nggak persoalan tersebut. Kalau mendesak ya dan besar pengaruhnya terhadap sekolah ini, yang jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Tapi kalau mendesak ya kita harus mengambil keputusan yang cepat juga. Berarti tergantung kasus dilema. Iya, tergantung Jadikan seperti apa Pak ya? Kalau urgen harus segera, mungkin harus segera juga diselesaikan Pak ya. Iya. Nah, namun kalau tidak urgen dan butuh pertimbangan, mungkin Bapak menentukan jadwal dan melakukan diskusi seperti Bapak katakan tadi. Iya, ya, kita mengambil langkah-langkah pengambilan keputusan. Pak, pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya lebih melibatkan dewan guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Berarti kalau permasalahan sekolah, berarti Bapak melibatkan dewan guru dan warga sekolah. Iya. Ya? Nah, pertanyaan terakhir Pak dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ini menjadi pembelajaran untuk saya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Ya, semua persoalan bisa dicari jalan keluar. Jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik, buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Jadi pastikan semuanya untuk kemaslahatan. Berarti dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan dampaknya dulu Pak ya? Iya. Terhadap keputusan yang Bapak ambil gitu kan. Apakah dampaknya seperti apa dan seperti apa sebelum keputusan itu diambil gitu, Iya. Pak ya? Jadi Pak, terima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Semoga apa yang saya dapat hari ini menjadi bekal untuk persiapan saya di waktu mendatang. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Fitra, semoga sukses.